Oke, sekarang kita coba mulai. Kita stop dulu. Mister mau izin share screen dulu untuk yang materinya. Oke, kita jangan masuk ke course dulu ya. Mister mau jelasin dikit aja terkait dengan perulangan bersyarat. Oke, hari ini atau malam ini kita akan belajar mengenai perulangan bersyarat yang sebenarnya ini seperti conditional statement yang udah kita pelajari jauh-jauh hari sebelumnya, yaitu seperti yang kayak if, kemudian until. Nah, itu tuh sama seperti ini. Konsepnya sama. Hanya saja ini dia akan diaplikasikan ke dalam bentuk looping. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, ini sedikit review yang tadi Mister sampaikan terkait dengan yang udah kita pelajari kemarin. Kita belajar mengenai operator N ya. Ada operator N, kemudian ada operator apalagi OR ini ya. Kemudian ada not yang kebalikannya gitu ya. Misalnya kalau dibilang colornya merah, kalau ditambahin operator not berarti dia akan menyeleksi semua color yang tidak berwarna merah. Kalau ditambah dengan kata-kata not. Nah, ini beberapa contoh untuk mereview kita yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, kita akan sekarang melanjutkan ke arah perulangan bersyaratnya. Kasusnya seperti ini. Kalau kita ketemu robot dan kita ingin ngontrol robotnya, tapi kita nggak tahu nih seberapa jauh si robot ini harus bergerak. Jadi kalau kemarin sempat kita ketemu juga yang namanya mining, itu pas pertama banget ya kita belajar di Marsbot, itu mining yang kita nggak ketahui tuh berapa kali dia harus mining. Mirip seperti itu. Cuman ini nanti aplikasinya lebih ke arah membuat langkah robotnya. Nah, gambarnya kayak gini, kita nggak tahu nih kotak-kotaknya. Jadi kita harus pakai apa nih? Kalau kita pakai sesuatu yang harus kita tentukan angkanya, nggak ada gambarnya, sebentar. Nazira, nggak ada gambarnya bagaimana ya? Apakah suara misternya masih putus-putus? Atau ini? Atau gambarnya nggak muncul di teman-teman? Arthur, gimana Arthur? Ada yang mau ditanyakan? Gam. Apakah gambar Mister muncul? Tes, tes, tes. Suara Mister masuk kah? Ada yang bisa komen kalau masuk? Muncul, oke. Patrick, muncul yang. Yang lain gimana? Aman? Coba raise hand kalau misalnya suara Mister masuk di raise hand semuanya. Oke. Oke, good. Mister, Yes. Ini suara siapa ini? Mister, Oke, Arthur ya Arthur, gimana? ini Halo Arthur Arthur. disuruh ngerjain course yang mana ya? Course-nya nanti dulu Bu dibukanya. Kita lihat di bagian presentasi dulu. Nanti kita akan menuju course-nya bersama-sama. Oh gitu. Iya, betul. Pakai nanya. Oke. Oke, semuanya oke ya? Masuk semua ya suara Mister ya? Iya, oke. Yang kuning jangan share screen gambarnya sendiri. Jadi videonya matiin aja nggak apa-apa. Kayak Javier ini di tempat Mister ada tanda apa ini? Unstable connection. Kalau ternyata Javier di sana suara Mister terdengar putus-putus, boleh di off kan dulu nggak apa-apa. Gambarnya di off kan dulu semuanya nggak apa-apa. Jadi cuman Mister aja yang share screen supaya nggak terlalu membebani koneksi internetnya adik-adik semua di sana. Nggak apa-apa. Javier juga boleh di off dulu. Di sini ada gambar unstable connection nih di tempat Mister. Jadi nggak apa-apa di off dulu, silakan. Jadi takutnya nanti suara Mister nggak terdengar dan gambar presentasi Misternya jadi putus-putus. Nah, kalau Adis mah aman nih gambarnya. Oke, good. Sekarang coba Mister lanjutkan ya. Nanti kalau ada yang ini lagi, ada yang kurang jelas dan sebagainya, di interupsi aja. Oke. Nah, sekarang Mister mau melanjutkan terkait dengan yang kasus ini tadi ya, gambar yang robot ini tadi. Nggak mungkin kita menunjukkan berapa kali harus mengulang. Kenapa? Kita nggak tahu kotaknya berapa. Berarti ini, komen ini tidak bisa kita lakukan. Selanjutnya, kalau kita gunakan forever, bisa kemungkinan nyampe. Tapi bayangkan saat dia sampai di kondisi tertentu dan dia terus bergerak, padahal dia harus stop, kan dia harus akhirnya dia nabrak ya. Logikanya kan gitu kan. Kalau dia nabrak rusak dong robotnya. Berarti nggak bisa juga nyampe sih, tapi resiko rusak besar.
karena dia nggak akan berhenti di kondisi yang kita inginkan betul-betul berhenti di situ. Jadi kita harus pakai apa? Inilah yang dikatakan tadi di judulnya, yaitu menggunakan perulangan bersyarat. Dia terus diulangi sampai ketemu apa nih? Nah, itulah gunanya operator bersyarat. Kita bisa gunakan operator bersyarat itu yang kondisi yang pertama kali kita dapat dengan menggunakan if. Tapi kelemahannya apa? Conditional statement ini hanya memeriksa sekali aja. Kita nggak bisa periksa beberapa kali, kecuali kalau kita tambahkan forever misalnya. Tapi secara default, kalau kita gunakan jika doang, itu kita hanya memeriksa sekali aja. Sekali pemeriksaan, kalau enggak ya udah nggak akan dilakukan. Nah, gimana kalau kita pakai yang benar-benar komen, dia itu bisa ada nggak sih yang dia ngulanginnya itu selamanya. Nah ini tadi yang Mister bilang, kalau dia di-combine dengan selamanya bisa juga, tapi efeknya adalah ketika ini udah ketemu misalnya, kita nggak bisa nambahin nih di bawahnya karena dia akan ketutup di sini di selamanya. Selamanya ini nggak akan berhenti kecuali kita kirim pesan, kita tambah modifikasi code lagi dan sebagainya. Ketika ini sudah mendapatkan yang ada di tempat tuju, kirim pesan stop. Dari stop kita pilih stop scriptnya yang untuk forevernya, baru kita lakukan script selanjutnya. Ribet, ya kan? Ada satu komen yang kita bisa gunakan, yaitu dengan menggunakan ulangi sampai atau repeat until. Jadi ada memang komen di Scratch itu bentuknya seperti ini udah. Tapi ingat ya, ini kondisinya memang harus ada syaratnya. Kalau nggak ada syaratnya dan syaratnya itu lebih bersifat fleksibel, nah nggak serta-merta kita bisa langsung gunakan ini. Karena ini tadi konsepnya ingat, ini dipakai kalau memang kita nggak tahu kondisinya dan kita ingin dia berhenti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya tadi ada robot ingin berhenti di tanda silang, ya kan? Kita nggak tahu dia berhentinya, dia majunya sampai kapan, tapi kita pengennya kalau ketemu tanda silang tolong deh berhenti. Nah itu bisa kita pakai ini karena jelas statementnya, kondisinya jelas, dan apa yang harus dilakukan untuk diulang berkali-kali sampai dia mencapai tanda silang itu jelas. Oke. Dari sini ada yang bingung nggak terkait dengan perulangan bersyaratnya? Ini konsepnya dulu. Nggak ada yang bingung? Aman? Kalau aman, nah sekarang kita akan coba detailkan. Jadi di dalam sini nanti akan ada kondisinya. Kalau yang ini kan di Marsbot yang atas, yang di bawah itu adalah oke, Adis, gimana Adis? Ada yang bertanyakan? Masih bingung. Oke. Mister contohkan aja. Operator bersyarat ini sama seperti kayak gini. Kita lagi habis main bola. Energi kita kan terkuras habis otomatis kan? Lapar dong, ya kan? Misalnya Mister lapar nih setelah main bola. Aku lapar nih gitu kan. Datanglah Mister nyampe rumah. Nah, ini nih contohnya nih, mulai mau Mister contohkan ya kondisi operator bersyaratnya. Mister akan makan sampai perut Mister kenyang. Pertama, Mister buka kulkas, ada apel, makan Mister. Loh, kok belum kenyang? Mister makan terus apel. Belum kenyang, nyari Mister nasi. Terus makan. Sampai suatu ketika Mister mendapatkan snack coklat, akhirnya makan 2 kali, kenyang Mister merasakan. Nah, kondisi kenyang tadi itu adalah suatu kondisi operator bersyarat yang dimaksudkan di sini tadi, perulangan bersyarat. Ketika kenyangnya itu sudah dipenuhi oleh Mister, maka Mister akan berhenti melakukan kegiatan yang berulang tadi. Yang dari tadi makan apel terus, makan nasi terus, kemudian makan coklat terus, tuh berhenti. Jadi ibaratnya seperti itu tuh contohnya. Jadi operator bersyarat itu dia akan menghentikan kegiatannya, kebalikan dari forever ya. Kalau forever kan nggak berhenti itu makannya. Kalau ini kebalikannya. Kalau dia udah ketemu syaratnya apa tadi? Mister bilang kenyang. Kalau Mister kenyang, Mister nggak akan makan lagi, maka dia akan keluar dari kegiatan itu. Jadi Mister akan stop untuk makan. Nah ibaratnya gitu. Kebayang nggak Adis? Kebayang. Oke, nice. Contoh lagi yang lebih ekstrim, yang lebih gampang banget adalah saat teman-teman sekolah, otomatis kan teman-teman akan terus belajar sampai apa? Sampai lulus SD ya misalnya. Kalau udah sekolah SMP ya belajar lagi gitu. Jadi itu adalah kondisi yang sebenarnya kita udah
lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Itulah syaratnya. Jadi kebalikan dari kondisi repeat biasanya yang dia tuh akan terus mengulang, malahan kalau ini enggak, kalau ketemu syaratnya malah berhenti. Oke, bayang semuanya. Oke, kalau nanti ada yang bingung lagi silahkan ditanyakan lagi ya. Nah ini tadi Mister sampaikan, lanjutkan ya. Jadi tadi kalau Mister contohkan, Mister tadi masih ngerasa lapar sampai dia merasa kenyang. Nah ini adalah ulangi sampainya yang ini, kondisi keluar perulangan. Maka Mister akan makan terus sampai Mister merasa kenyang, baru nanti Mister selesai. Tapi kalau Mister belum kenyang, maka Mister akan makan terus, entah itu makan apel, makan nasi, makan coklat dan sebagainya. Nah ini contohnya. Jadi pada saat tadi si robot ini akan bergerak ke sini, dia akan terus mengulang langkah majunya sampai menemukan garis akhir di bawah robot. Ini bukan garis akhir ya, maksudnya tanda silang ini. Nah, sampai menemukan tanda silang, dia akan berhenti melangkah majunya. Jadi Miss yang sampaikan tadi, ini kebalikan dari kebanyakan perulangan. Kalau perulangan dia terus ngulang. Nah, kalau ini dia kalau ketemu maka dia akan berhenti. Ini analoginya mirip seperti kita juga menentukan berapa kali repeat yang kita lakukan. Misalnya 2 kali, udah 2 kali, sudah stop. Nah, tapi ini kita nggak tahu batasannya. Maka kita buat suatu statement atau suatu kondisi. Syaratnya apa? Bisa bebas macam-macam. Bisa di bawah robot, di depan robot, di kiri robot dan sebagainya. Nah, jadi untuk yang kasus ini dia ada di bawah robot karena kondisinya dia akan berhenti sampai dia pas di atasnya robotnya si tandanya, baru dia akan berhenti. Oke, selesai. Jadi perulangannya malah selesai, sama kayak repeat tadi berapa kali gitu. Oke, kebayang semuanya ya? Setelah digambarkan dengan contoh juga, kemudian digambarkan dengan proses pergerakan robotnya juga. Jadi perulangan bersyarat tadi Mister mau sedikit sampaikan lagi. Dia akan mengulangi sesuai dengan apa yang kita sampaikan atau kita tentukan. Bukan berapa kali, bukan 3 kali, 5 kali, 10 kali, tapi kita ngomongnya sampai ketemu ini loh, sampai di depanmu ada ini loh, atau di bawahmu ada ini loh. Nah itulah dikatakan perulangan bersyarat. Bukan angka yang disampaikan, tapi suatu kondisi yang disampaikan. Selama kondisi itu belum ketemu, maka dia akan mengulang terus menerus. Kalau udah ketemu, berhenti. Sama seperti kalau udah 2 kali, dia berhenti. Oke, jadi kebayang ya, di dunia luar contohnya kayak tadi, selain makan, adik-adik pasti akan belajar terus, sekolah terus, nggak bakal berhenti sekolahnya sampai lulus atau sampai mempunyai pekerjaan misalnya. Udah nggak ada lagi sekolah, selesai sampai perguruan tinggi S3, udah berarti tinggal kerja. Itulah yang dikatakan perulangan bersyarat. Dia nggak menyebutkan sampai berapa kali. Nah ini contoh perulangan bersyarat juga bisa dikombinasikan dengan color, dengan sprite dan sebagainya. Jadi bisa macam-macam, sama seperti conditional if, conditional statement yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah sekarang kita coba praktek yuk mengenai apa yang udah kita sampaikan konsepnya supaya lebih paham lagi. Nah ini nanti kita coba masuk ke sini ya semuanya, masuk ke course. Kalau tadi di bagian tab online lesson, sekarang adik-adik semuanya klik di bagian course-nya, nanti akan muncul seperti ini. Nah course-nya akan muncul seperti ini. Ini klik course. Kalau tadi kan di online lesson ya, sekarang klik course, kemudian pilih yang nomor 4, logika. Setelah itu pilih yang lesson 2, pilih yang nomor 4. Nah setelah dipilih, diklik, nanti dia akan muncul seperti ini. Labirin tak dikenal ya judulnya. Nah seperti ini. Apakah semuanya sudah masuk? Nah sekarang coba, aduh masih banyak nih sinyal yang kuning. Coba screencast. Kalau screencast kira-kira bisa nggak? Coba di screencast dulu semuanya, bisa nggak? Nanti kalau ternyata masih malah nge-lag, malah nge-freeze, dimatiin lagi nggak apa-apa.
Coba di screencast dulu. At least Mister tahu masuk ke labirin semua ya. Mister, Yes, gimana? Matrix? tadi putus-putus, Mister. Oke. Kalau suaranya sekarang gimana? Tes tes tes. Apakah masih putus-putus? Udah mendingan, Mister. Udah mendingan ya. Oke. Nah, sekarang Mister akan coba contohkan satu level. Bagi teman-teman yang memang masih kondisinya nggak memungkinkan untuk screencast, nggak apa-apa. Nanti Mister akan coba demokan sampai ke level 7-nya. Semoga Mas cukup nanti waktunya. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada yang masih belum sampai ke, misalnya Mister terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Nah, ini contoh yang pertama, kita nggak tahu, sama seperti yang ada di contoh di slide tadi, kita mau menggerakkan si robot sampai ke bagian tanda silangnya. Nah, ini kita gunakan repeat until. Jadi repeat until finish line. Ini kan finish line ya, yang tanda silang ini itu ada di bagian under the robot. Jadi pilihannya ada banyak ya. Ada ahead di depan, dia akan berhenti kalau dia di depan, di kiri, di kanan, sama di bawah robot. Nah, kalau ini dia pinginnya berhenti di pas di sini, berarti harus ada di bawah robot kan. Nah, setelah itu apa yang perlu diulang? Move forwardnya. Nah, sekarang kita coba. Jadi kita nggak perlu menghitung kotaknya. Nah, pokoknya dia berhenti pas, udah oke. Jadi kebayang ya. Dia gunakan kita gunakan yang repeat until, kemudian kondisinya apa sampai di bawah robot, kemudian lakukan perulangan move forward. Oke ya. Semoga nanti kalau ada yang bingung, untuk yang kondisi contoh yang pertama ini sama seperti yang di slide Mas Yan. Kita lanjut ya. Kalau ada yang bingung nanti langsung interupsi. Nomor 2 sekarang. Nah, sekarang nomor 2 ini sama, kita nggak tahu ya kotaknya ya. Berarti tetap kita gunakan repeat until. Nah, cuman di sini ada belokan nih. Kalau kita pasang seperti ini, finish line, under the robot, sama ya. Kalau ini wajib ya, karena apa? Finish line-nya harus ada di atasnya. Kita harus benar-benar menginjak finish line-nya. Kalau ini kita move forward, yang terjadi apa? Dia akan nabrak nanti di sini. Kita perlu dia miring. Bukan miring. Belok ke kiri maksudnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita gunakan seleksi conditional statement-nya. Ini Mister lepas dulu. Jadi ada conditional statement. Kalau dia ketemu, ternyata dia path-nya itu ada jalan ke kiri. Nah, ini kita gunakan path itu adalah kita ngecek jalan nih. Ada jalan ke kiri, tolong dia belokkan. Jangan didiamkan robotnya. Kalau didiamkan nabrak. Beloknya kemana? Berarti belok ke kiri. Bayangkan kita jadi robot ya. Berarti tangannya ini kan kalau ke sini belok ke kiri ya. Kalau dia nggak ada belokan ke kiri, silahkan lurus. Nggak usah dibelok-belokkan. Nah, sekarang kita coba. Apakah berhasil dengan kondisi seperti ini? Tuh, ada pengecekan ke kiri kan dia. Tuh, ada ke kiri. Nah, dia berbalik. Yang terjadi, kenapa? Karena pada saat kita membelokkan ini, kita ini hanya melihat sekali saja dia belok, kemudian dia suruh jalan lurus lagi. Berarti apa yang harus dilakukan? Kita balik saja. Path ahead-nya di awal, kemudian kalau dia nggak ada path-nya, suruh belok ke kiri. Kebayang? Kelemahan kita langsung menggunakan belok ke kiri langsung, dia akan ngeceknya yang belok kiri itu pertama kali. Jadi kalau dia udah diarahkan ke kiri, maka dia akan menghadap ke kiri. Tapi dia akan ngecek lagi nih di sebelah kiri. Oh, ada jalan lagi nih kiri, muter lagi. Sampai dia gak ketemu, baru dia lurus. Nah, tapi kalau sudah seperti ini, kita balik. Pertama dulu cek path-nya yang di depan, kalau nggak ada belokkan. Nah, kalau ada jalan depan, luruskan. Oke, jadi penentuan conditional statement-nya, tips dan trik dari Mister, kalau untuk adik-adik semuanya, atau kalau adik punya logika yang lain juga nggak apa-apa.
itu gunakan yang utama itu pertama. Jadi nggak sembarang kita naruh yang pertama, karena nanti bisa jadi kondisinya kayak tadi, jatuhnya muter. Wah, kita pengen belok kiri pokoknya. Hati-hati ya. Utama kita adalah untuk menuju si jalan yang lurus ini tadi, kemudian ternyata ada rintangan. Rintangan itu sebagai tambahan. Nah, jadi kalau Mister berasumsi ketika itu tambahan, Mister akan jadikan sebagai kondisi yang lain di else-nya. Oke, sampai sini ada yang bingung? Nomor 2 aman? Coba Mister cek Enggak, ya. Mister. Nicholas, oke, Nicholas sudah jawab. Oke, ini pas udah paham. Armada, oke, dan lanjut Javier, oke, yang udah lanjut Fatih, oke, Fatih udah lanjut. Beatrix, oke, Beatrix, gimana Beatrix? Ini Beatrix nge-lag apa Beatrix memang belum bergerak ya? Belum, Mister. Oke, masih nomor 1 Beatrix. Gimana Beatrix yang nomor 1? Konsepnya nomor 1 ini sama seperti yang di slide tadi Beatrix. Jadi kita repeat sampai dia ketemu finish line. Jadi bukan pad. Ingat ya, kita ini nge-repeat. Kalau ibarat tadi kita menggunakan angka kan berapa kali, tapi kita nggak tahu kalinya, tapi kita tahu kondisinya aja. Kondisinya sampai finish line-nya tercapai. Nah, kalau ahead tadi berarti di depan. Bukan tercapai. Nah, yang namanya tercapai itu diinjak finishnya. Berarti under the robot. Nah, gitu. Nyoba-nyoba, Mister. Oke, nice. Boleh. Nanti kalau ada yang bingung, nanti resen ya, teman-teman semuanya ya, adik-adik semua ya. Oke, good. Semuanya. Resi gimana Resi? Aman di sana? Nadira? Erlan? Arthur? Gimana Arthur? Udah sampai level berapa? Bisa screencast Arthur? Halo Arthur, apakah suara Mister masuk? Adis. Oke. Nice. Adis di level 3. Oke, ada yang chat. Erlan. Oke. Oke, Mister lanjut ya berarti ya. Lanjut ke nomor 3. Jadi konsepnya yang Mister bawa di sini adalah main idenya itu adalah yang pertama menjadi seleksi. Kemudian setelah itu baru kita buat statement selanjutnya di else. Oke, sekarang ini belokannya ada 2 tapi dia ke kiri terus. Sama kayak tadi. Mirip. Jadi repeat until-nya masih tetap kita pakai. Karena tujuan kita adalah finish line, berarti ini wajib selalu kita pakai. Finish line-nya itu wajib harus kita injak ya, bukan di depan doang atau di kanan kiri kita. Setelah itu kita buat seleksi. Kenapa kok udah kita mulai seleksi sama seperti nomor 2 alasannya? Karena jalannya nggak cuma lurus nih. Sekarang belok-belok. Tapi ingat, jalan lurus ini adalah main idea kita. Maksudnya kita harus tetap lurus jalannya sampai ketemu yang namanya tanda silang. Kalau nggak ketemu tanda, kalau ternyata jalannya nggak ada jalan lurus ke depan, sudah belokkan aja ke kiri. Ya gitu. Ibarat katanya seperti itu si robotnya. Jadi kalau kita running sama kayak tadi, ketemu buntu, belok kiri, buntu, belok kiri, sampai ketemu yang namanya finish line. Oh, udah dapet. Oke, ya. Oke, gimana Adis? Ada yang ditanyain? Silakan Adis. Level 5. Level 5. Oke. Gimana level 5? Oke, yes. Nah, ini konsepnya berarti ada double nih if-nya Adis. Karena ada belok kiri dan belok kanan. Conditional statement-nya itu ada double. Yes, repeat until dulu. Mister kaget, kirain langsung dipasang if. Nah, if-nya itu di dalam else Adis.
if-nya itu nanti di dalam else. Yes. Nah. Oke. Nah, sekarang coba Mister contohkan aja ya. Sekarang kita coba langsung masuk ke nomor 5. Nanti nomor 4 Mister akan mundur. Oke, nomor 5. Tetap ya, yang akan kita menjadi tujuan pertama. Jadi semuanya harus diurutkan sekuensial. Tujuan pertama apa kita? Finish line. Oke, finish line. Berarti finish line-nya harus yang pertama. Jangan dijadikan yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian kita punya robot suruh jalan ya. Oke, tapi jalannya ternyata belok. Pasti ada kondisionalnya. Oke, sekarang kita pastikan dulu. Jalan dulu ya. Jalan utama. Ini adalah main idea kita. Suruh dia maju. Pokoknya kalau ada jalan di depan, dia maju terus. Sampai ketemu yang namanya finish line. Ternyata ada halangan. Apa yang kita lakukan? Kalau kayak gini doang, turn left langsung, maka dia nggak akan belok di sebelah sininya. Kita coba biar kebayang ya. Ini pakai yang kondisi yang lama, masih yang sama seperti plug ketiplek sama nomor 3. Tuh, salah kan? Kacau malahan. Berarti kita butuh kondisional yang lain untuk membantu supaya robot ngerti. Oh, kalau ketemu left itu ya belok kiri dong. Padnya kalau ketemu left belok kiri dong. Gitu. Tapi kalau nggak ketemu left, ya belok kanan. Berarti tinggal else-nya di bagian right. Jadi kalau dia mentok sini, ada kiri nggak? Ada, belok kiri. Mentok sini, ada kiri nggak? Ada. Ada kanan? Ada. Jalan. Jadi tambahannya supaya enak membayangkan, Mister membayangkan itu dengan cara itu sebagai else-nya. Jadi else-nya nanti sebagai tambahan kita. Gimana? Kebayang nomor 5, Adis? Dan teman-teman yang lain yang udah sampai nomor 5? Malah ini salah nge-coding. Salah nge-coding. Oke, coba dibetulin dulu. Yang salah nge-coding dibetulin. Dan yang masih bingung bisa ditanyakan. Silakan, gak apa-apa. Oke, yang nomor 5. Oke, mantap Nicholas. Jos. Resi bagaimana, Nadira? Javier. Oke. Nah, ini Javier. Saya nomor 5, Sir. Oke, nomor 5. Oh, ini nomor 5 sama seperti yang di ini ya, yang Mister lagi contohkan ya. Oke, good, nice. Arthur, gimana Arthur? Coba Arthur. Arthur, nomor berapa Arthur? Labirin tak dikenalnya. Nomor 3, Kak. Nomor berapa? 4? Nomor 3. Oh, nomor 3. Coba masuk ke labirin tak dikenalnya. Labirin tak dikenalnya punyanya Arthur di sebelah kiri, tab kirinya. Mister cek. Ya, situ coba. Mister mau lihat codingannya Arthur seperti apa? Mana? Kok online lesson lagi? Yang punyanya Arthur mana course-nya? Ke close ya? Pencet close kayaknya tadi. Coba masuk ke course-nya lagi. Ke course-nya lagi. Itu online lesson semuanya. Course-nya mana tadi? Yang tadi udah dibuka sama Arthur? Oke, Resi. Nah, Resi akhirnya muncul. Oke, nice. Nomor 5 juga Resi. Oke, good job. Oke. Yang Arthur apakah udah masuk ke course-nya lagi? Course-nya bisa dimasukin lagi course-nya. Oh, itu tuh di Chrome tab itu kayaknya Arthur Chrome tab-nya itu di bagian bawah ada 2 tuh. Coba diklik ada 2 nggak? Satunya lagi itu kayaknya course-nya deh. Kalau tadi Mister lihat tadi sepintas ada 2 kayaknya. Chrome tab-nya itu ada 2 aplikasi ya yang dibuka sama Arthur ya. Coba masuk ke bagian course-nya. Jadi Mister bisa lihat course-nya. Kalau ini online lesson-nya Mister lihat. Oke, yang lainnya dilanjutkan sampai nomor 7 ya. Yang wajib sampai nomor 7. Kalau masih
nanti ternyata masih ada waktu, boleh dilanjutkan sampai ke bintang. Kita wajib sampai nomor 7 yang wajibnya. Oke, nice. Nah, sekarang ada yang masih nomor 4, ada yang masih terkendala di nomor 4. Ada yang tanya? Nomor 4. Oke, nomor 4. Sekarang Mister coba mundur ke nomor 4. Nomor 4. Nah, ini nomor 4 sebenarnya konsepnya mirip sama nomor-nomor sebelumnya. Coba dilihat. Kita membayangkannya si robot ini akan selalu belok kemana sih sebenarnya? Kalau dia buntu, dia beloknya kemana? Ke kiri. Kalau dia buntu lagi, beloknya kemana? Ke kiri lagi. Coba lihat. Buntu ke kiri. Dan seterusnya. Cuman dia dibuat kayak spiral. Jadi seakan-akan kayak ini gitu. Kayak rumit. Sebenarnya enggak. Kita coba ya. Tapi tetap ya, tujuan kita biar nggak bingung dengan bentuknya ini, kita ngebayanginnya itu tujuan utamanya. Finish line, kita ambil. Kemudian under the robot, suruh Mister, yes, gimana? Ada yang nanya seperti nomor aku kayak Arthur. gimana? Ya gimana Arthur? Mana screen cast-nya? Screen cast Arthur kemana? Tadi coba di screen cast lagi. Sudah di screen cast, coba. Nanti kalau udah di screen cast, Mister bisa lihat di bagian course-nya Arthur yang mana. Mister, aku mau nanya. Iya, gimana? Adis? Yang nomor 7 bingung. Nomor 7. Oke, nice. Nah, kita lanjutkan dulu yang nomor 4 ya. Nah, tadi ini adalah kondisinya path ahead, masih maju. Dekat. Kemudian move forward. Setelah itu dia suruh belok kiri. Kalau ketemu pentokan, apa istilahnya pentokan? Jalan buntu gitu ya. Jalan buntu di depan gak ada jalan nih. Diapain? Suruh belok kiri. Sekarang kita coba cek. Apakah berhasil dengan kondisi seperti ini? Suara siapa? Oke. Oke. Nah, Arthur udah muncul. Apakah berhasil nomor 4? Nah, oke. Sekarang Arthur udah muncul nomor 3. Nah, sekarang Arthur coba cek. Itu berarti kita repeat until-nya menurut Arthur sampai ketemu apa? Coba, yes, bener banget. Coba ditarik sampai ke atas, ditaruh di bagian repeat until-nya. Under the robot, udah bener tuh. Under the robot tuh. Nah, oke, ditarik, taruh di bagian repeat until-nya. Oke, pelan-pelan aja. Taruh, dipasang di sebelah situ. Good. Nice. Oke, coba Mister cek dulu. Gimana Patrick? Kebayang? Yang Mister solve di nomor 4? Kebayang, Mister. Oke, nice. Oke, sekarang coba lanjutkan ya Beatrix. Nah, terus yang nomor 3 Arthur. Kita suruh robot, berarti ketika ada jalan di depannya, suruh move forward. Berarti bagaimana kita code-nya? If, ya, move forward-nya ditaruh mana? Ditaruh di bagian if-nya pertama, bukan yang di else. Jadi Arthur taruh move forward-nya di bagian bodinya if. Nah, seperti yang di Mister. Jadi ada di bagian if-nya, kita seleksi dulu, kita cek apakah ada jalan di depan, ada path ahead. Kalau menggunakan ini kan kebetulan pakai bahasa Inggris ya. Ada path itu jalan, ahead di depan kita. Kalau ada jalan, maka move forward. Nah, jadi Arthur bentuk code-nya sama seperti yang di nomor 4. Coba di code sama seperti yang nomor 4. Oke, nomor 6. Kak, Yes. Gimana? aku belum lihat. Kak, aku Suara belum sikat juga, Kak. Ya, yang Arthur itu code-nya sama seperti yang nomor 4. Jadi Arthur tambahkan if-nya itu kan masih kosong yang punya Arthur. Ditambahkan path ahead, kemudian diisi di badinya itu move forward. Nah, coba labirin tak dikenalnya punyanya Arthur, diklik. Nah, Arthur ambil kode path ahead,
dipasang di if. Path ahead yang di bagian bawah itu, path ahead-nya yang atas, yang atasnya path ahead. Nah, dipasang di if-nya. Oke, dipasang di if-nya dulu. Di if-nya, oke, nice. Move forward-nya dipasang di dalam if, bukan di dalam else. Nah, taruh di dalam else-nya, di dalam if-nya. Yang itu tadi. Nah, digeser ke atas. Good job. Nah, else-nya kalau dia mentok, suruh dia belok kiri. Apa code-nya? Yang mana? Suruh belok kiri. Yang yes, nice. Taruh di bagian else-nya. Else-nya. Oke, nice. Good job. Aku Oke, Mister. sekarang coba. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor berapa tadi? 7 ya? Aku. Iya. Oke, nomor 7 dulu ya. Nanti kita akan coba mundur ke nomor 6. Nah, di sini suruh ngapain nih? Oh ya, dia menunjukkan ke arah yang silang. Ini komennya berapa yang dipakai? Oh, belum ada tulisannya. Tetap ya, pakai repeat until. Repeat until-nya gunakan finish line under the robot. Ini 7 yang dipakai. Yang pertama pakai if ya. Nih. Sebentar. Suaranya balapan. Sorry. Arthur mau ngomong tadi? Gimana Arthur? Siapa tadi mau ngomong? Adis apa Arthur tadi? Bukan aku. Oh, bukan ya? Oke, Mister mute dulu ya semuanya ya. Soalnya tadi balapan suaranya nggak kedengaran takutnya. Nah, ini Mister coba lanjutkan dulu yang nomor 7. Oke, gimana ini suara siapa nih? Oke, Arthur gimana Arthur? Nomor 4, Kak. Nomor 4 mirip seperti nomor 3 Arthur. Jadi dia konsepnya ketika dia jalannya mentok, dia akan membelokkan ke kiri. Nah, sekarang coba Arthur lihat yang bagian nomor 3 tadi. Nah, sekarang implementasikan ke dalam kode nomor 4. Coba dulu ya. Implementasikan ke dalam kode nomor 4. Mirip, kodenya mirip. Konsepnya juga mirip. Oke, nanti akan Mister cek lagi untuk yang Arthur ya, nomor 4-nya. Sekarang Mister coba lanjutkan dulu. Nah, ini under the robot ya. Ini adalah kondisi yang nomor 7 tadi. Dia adalah kondisi utamanya harus mencapai yang warna bentuk silang. Kemudian selanjutnya seperti biasa, yang kita suruh utamanya adalah maju, move forward. Kemudian ketika dia ketemu jalan ke kiri, berarti ini ya. Mana tadi? Ini ya. Pet. Kemudian kita buat ke kiri. Kalau dia ke kiri, maka dia perlu dibuat belok ke kiri. Kemudian dia suruh maju lagi, ya kan? Nah, tapi kalau kondisinya kayak gini, udah lebih dari 8 nih. Ya kan? Ini ada patokan kita nih. Ini Mr. Block ini supaya kelihatan ya. Terlihat ya. Kalau kondisinya kayak gini, ini ke kiri ya harusnya ya, bukan right. Ke kiri. Dia akan masuk ke dalam kelebihan bloknya. Jadi, kita perlu modifikasi code-nya. Nah, sekarang berarti yang perlu kita lakukan sama seperti yang Mister katakan di awal. Jadi kita nanti akan fokus ke bagian yang utamanya itu yang mana sih sebenarnya jalan ini. Kalau kita lihat di sini, kalau tadi kita itu mengarahkan dia lurus terus karena kebetulan dia mengikuti alur. Nah, sekarang dia itu arahnya sebenarnya dia ke kiri nih yang utamanya. Kalau dia nggak ke kiri, mau dia kita suruh jalan lurus, nggak akan ketemu yang namanya tanda finish line. Sepakat? Dari situ sepakat nggak? Bingung nggak? Kalau tadi kan Mister bilang, mulai dari awal sampai nomor 4 ya. Tadi ya Mister contohin. Nomor 5 ya.
Selalu petnya pet ahead. Kenapa? Karena dia selalu berada di ujung petnya. Dia maju terus akan ketemu pasti. Kenapa? Karena memang kondisinya dia ada di bagian akhir. Tapi kalau sekarang kondisinya dia punya dua jalan yang berbeda. Kalau dia lurus terus, nggak mungkin ketemu dia yang namanya si finish line-nya. Jadi petnya itu kita rubah jadi on the left. Kalau dia ketemu left, maka buat dia belok ke kiri. Hadap ke kiri. Bukan belok ya, ini masih hadap ke kiri. Kemudian setelah hadap jangan lupa lanjutkan jalan dulu. Kalau enggak dia akan muter. Lanjutkan jalan dulu. Kalau enggak ada jalan ke kiri, suruh dia maju. Ini tambahannya. Nah kalau kayak gini kita udah pas nih codingannya. Kita nggak butuh banyak codingan. Ini aja sampai sini masih 8. Ini aja sampai 8. Nah sekarang kita coba cek. Dia akan ngecek ke kiri terus. Pada saat dia ketemu ke kiri, nah dia maju satu langkah untuk dia memastikan bahwa nggak ada jalan ke sebelah kiri. Dari sini kebayang? Nomor 7. Simpel kan? Sesimpel ini. Jadi fokusnya kita ganti. Yang awalnya mainnya itu adalah maju sampai mentok, karena kebetulan finish line-nya ada di ujung jalan. Sekarang kita ganti fokusnya menjadi ini di percabangan jalan, bukan di ujung nih. Jadi fokusnya kita rubah ke bagian percabangannya. Oke, kebayang nomor 7? Adis, kebayang ya? Kebayang. Oke, nice. Sekarang Mister mundur ke yang nomor 6. Nomor 6. Oke, nomor 6 konsepnya bagaimana? Nah, ini di ujung ya. Ini yang tadi Mister sampaikan ya. Ini bukan percabangan, tapi ini sebenarnya hanya belok-belok saja sampai ke ujung. Nah, kalau ini kondisinya, Mister akan gunakan konsepnya main idealnya adalah suruh jalan terus, bukan suruh nyari cabang. Tapi tetap ya repeat until-nya ini dulu ya, Mister pasang biar ini nggak akan lupa. Finish line-nya under the robot. Oke, kemudian if-nya. If-nya adalah ketika dia ada pet di depan, maka dia suruh jalan. Kalau nggak ada, karena kebetulan ada ini kiri dan kanan, ya kan? Ada dua jalan, ada dua arah. Kita gunakan lagi if satu lagi supaya kita bisa mengcover 2. Kalau ada pet ke kiri, dia berarti ke arah kiri. Arahkan ke kiri dulu. Kalau dia ke kanan, berarti kita gunakan else-nya, right. Setelah itu kita coba running. Apakah berhasil? Oke. Ya. Oke, nggak ada. Dia akan terus ngecek kanan kiri. Ketika nggak ada, maka akan masuk ke bagian yang lurus semuanya. Oke, gimana Beatrix? Aman nomor 6? Nomor 6. Kebayang? Kok Beatrix? Bener ya? Oh iya benar Beatrix. Nomor 6 sama kayak nomor 5. Yes. Nadira ya? Nadira tadi ya yang nanya. Betul banget Beatrix. Nomor 6 sama kayak nomor 5. Oke, nice Arthur. Good job. Sekarang nomor 6 udah ya. Oke. Konsepnya sebenarnya mirip-mirip semuanya. Pak. Ya, gimana Arthur? Nomornya gimana, Kak? Nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Ini yang ini nomor 6. Bisa screen Mister muncul nggak di Arthur? Ini nomor 6. Pak. Arthur nomor berapa sekarang? Nomor 6. Nomor 6 kan? Oke, pas banget tuh. Jadi nomor 6 itu konsepnya adalah kita menuju ke ujung jalannya. Oke, betul. Repeat until. Nice. Yang lainnya kalau udah sampai ke nomor 7 boleh dilanjutkan sampai ke bagian bintang. Kita tunggu teman-temannya dulu sampai ke nomor 7, dikit lagi. Nanti kita lanjut ke yang nomor 2, ke scratch-nya sekarang. Habis ini. Oke, kita coba cek dulu.
Kalau yang lainnya sudah sampai ke level bintangnya udah selesai, boleh juga ngintip-ngintip ke scratch-nya. Oke, Nicholas Armada udah oke. Udah oke juga Javier. Fatih ini, Fatih gimana Fatih? Aman Fatih? Mana punya Fatih? Aman. Aman ya? Oke, nice. Erlan aman Erlan? Aman, Mister. Oke, nice. Beatrix udah oke ya? Tinggal Arthur nih, Arthur sama Resi Nadira. Bagaimana Resi Nadira? Bukan susah, tapi ini apa itu namanya belum ketemu jalannya ya. Semangat Nicole, semangat. Nadira gimana? Resi? Udah oke sampai nomor 6? Masih mencoba sir. Oke. Nomor berapa? Resi udah nih. Ada nomor 7? Nomor 7, Sir. Oh, nomor 7. Oke, nice. Udah. Sir, Yes, gimana? aku. Yang nomor yang bintang 1. Bintang 1. Oke, wait. Kita coba masuk ke nomor 7 dulu ya. Soalnya ini tinggal dikit lagi nomor 7. Ntar kalau kita ada waktu kita masuk ke yang bintang 1. Oke. Kita nomor 7 dulu ya, sebentar ya. Kita masuk ke nomor 7 dulu. Kita nomor 7. Nomor 7 tadi nomor 7 tadi udah kita bahas ya. Oh ya, tapi ada yang ketinggalan tadi ya. Oke. Nomor 7 konsepnya kita rubah. Gimana? Ada yang mau tanya? Ada yang mau komen tadi? Nomor 7. Oke, nomor 7 ya. Arthur udah sampai nomor 7 kan? Coba Kak. Oke, good. Nomor 7 konsepnya sekarang kita rubah. Kenapa? Coba kita lihat gambarnya. Jalan yang ada di bagian finishnya itu kan nyabang nih, bercabang. Kalau dari tadi yang di awal, kita coba lihat ya nomor 6. Nomor 6 tuh, lihat. Nggak ada cabangnya. Dia lurus aja. Maksudnya di sini lurus dalam artian mentok di jalannya. Kalau ini enggak. Nah, berarti kita fokusnya berubah ya. Yang kita utamakan adalah beloknya. Ya, itu ya. Oke, kita coba susun. Repeat until-nya masih sama. Ini adalah finish line ya, otomatis ya, nggak boleh enggak. Kalau ini nggak finish line, nggak bakal kelar-kelar kita. Under the robot, kemudian kita buat seleksinya. Karena tadi Mister ngomong ini adalah cabang, berarti kita fokusnya ke cabang. Berarti kita buat path-nya itu adalah cabangnya kemana nih? Cabang yang lurus apa cabang yang left? Berarti kan kalau finishnya kan on the left ya, berarti on the left. Saat ketemu cabang, maka dia suruh belok kiri sama maju. Kenapa? Ingat kejadian di awal yang tadi Mister contohkan di paling awal nomor 2 kalau nggak salah. Ketika kita left doang, si robot itu cuma mengarahkan badannya saja. Tapi sensornya tetap akan ngecek ke kiri. Dengan kata lain, kalau dia kondisinya seperti ini, saat nyampe di tengah sini, si robot dia akan berputar 2 kali. Supaya nggak berputar, maka Mister tambah move forward di sini. Nah, ini ya. Saat kita ketemu cabang. Tapi kalau nggak ketemu cabang, apa yang kita lakukan? Move forward. Coba kita lihat ininya. Apakah sudah sesuai? Nah, 7 of 7. Oke. Nah, kita coba sekarang running. Set. Nah, oke. Nice. Ketemu akhirnya. Oke ya, kayak gini ya nomor 7 ya. Nomor 7. Sekarang Mister coba tadi Adis tadi nanya nomor bintang ya? Yang bintang. Mana Adis yang nomor yang bintangnya? Mister coba lihat soalnya. Mister kalau berubah soal Mister buka new tab aja deh. New tab yang bintang ya. Bintang 1 soalnya ini. Jika ada jalan di sebelah kiri, belok kiri. Nah, ini udah dikasih clue nih sebenarnya. Jika ada jalan di sebelah kiri, belok kiri. Berarti fokusnya belok. Lihat nih, dia kondisinya cabang. Sama kayak yang di nomor 7. Ingat gak nomor 7? Ya, yang barusan Mister contohin. Nah, itu cabang nih. Cabangnya di mana? Belok kiri. Itulah kenapa di awal
kita udah dikasih clue. Kalau ada cabang belok kiri aja. Kalau nggak ada, lanjutkan untuk jalan. Kalau dia ternyata mentok, baru belok kanan lawannya. Kenapa? Karena di sini ada kemungkinan belok kanan loh. Coba lihat robot ini. Kalau dia ada belok kiri. Selanjutnya apa? Harus belok kanan nih. Nggak boleh nggak belok kanan. Mister, Belok kiri. Ya, ini level berapa? level 7 masih ini. Oh, Enggak, Mister, ini ngejelasin sesuai dengan gambar yang ada di Adis yang level bintang 1. oh. Oke? Ini masih ini aja ngekonsep dulu biar teman-teman yang lainnya masih yang ada stuck di bintang 1, konsep algoritmanya kayak gitu. Jadi kita ngekonsep dulu nih. Jadi semuanya berawal dari konsep. Di bintang 1 itu tuh kalau teman-teman yang udah sampai bintang 1 ya. Yang udah bintang 1 banyak kok kayaknya tadi, Mister. Lihat. Nah, itu ya. Itu konsepnya cabang sama kayak nomor 7. Ini kan Mister lagi screencast nomor 7 nih. Coba lihat, nomor 7 juga cabang kan. Dan di bagian bintang 1 itu kalau pertama kita masuk udah dikasih clue. Jika ada jalan sebelah kiri, beloklah kiri. Nah, jadi kita fokusnya berarti ke kiri nih. Setelah kita fokus utamanya pertama finish line, yang kedua fokus utamanya adalah jalannya harus belok kiri dulu. Yang seleksi pertamanya. Baru nanti selanjutnya adalah maju sama belok kanan. Iya kan? Kenapa? Karena selain dia maju, dia juga ada kemungkinan belok kanan nih. Kalau dilihat dari yang bintang satunya. Mister belum ngoding nih, belum ngoding. Ini bukan nge-freeze, Mister memang belum ngoding. Mister ngejelasin algoritmanya dulu. Oke? Sembari nunggu satu lagi teman kita, Arthur. Oke. Wis, udah masuk nih Arthur nih. Nah, sekarang kita coba masuk yang di bagian tadi ada Nazira mau tanya ya. Naziranya live. Mister nomor 8, Mister. Oh, ini Naziranya. Nomor 8 nggak ada Nazira. Sebentar. Nomor 8 itu yang mana? Oh, nomor bintang. Ya, oke. Sekarang Mister masuk ke bintang ya. Bintang. Oh ya, siap. Sekarang Mister mulai ngoding. Tadi konsepnya udah Mister sampaikan ya, konsepnya. Berarti yang pertama, tujuan utama kita, jangan sampai lupa, adalah sampai ke bagian finish line. Ya, ini wajib, nggak boleh nggak. Under the Robot. Sampai sini pasti paham semua ya. Selanjutnya, tadi di awal udah dikasih clue. Jika ada jalan sebelah kiri, belok kiri. Maka, pad-nya ini gunakan sebelah kiri. On the left. Kalau ada belok kiri, beloklah kiri. Beloklah kiri itu berarti bukan cuma menghadap ya. Left sama move forward. Ya. Left sama move forward biar maju dia. Kalau left doang nanti muter dia. Ya. Nah, setelah itu kita buat lagi seleksi karena dia ada di cabang dan cabangnya itu perjalanannya untuk menuju ke cabang ini ada kemungkinan belok kiri, belok kanan sama maju, maka kita buat pertama maju, move forward, kemudian selanjutnya adalah turn right yang belum kita cover. Nah, kita coba cek ada batasannya enggak nih. Oh, udah 10-10 nih. Nah, ini bener gak nih? Kita coba cek ya. Oke. Belok kiri, suruh belok kiri. Oke. Kalau enggak, dia suruh maju. Selama ada jalan maju, dia maju dulu. Nah, tuh kan. Sesuai sama kunci yang diberikan di awal. Nah, ketemu? Kebayang ya? Jadi sebenarnya kata-kata ini adalah kunci loh. Kalau teman-teman sadar atau ada adik sadar, di awal juga disampaikan tuh. Jadi bentuknya seperti ini. Dan ingat, ketika kita ketemu cabang, maka yang akan diutamakan cabang. Path ahead sama yang lainnya berarti dia sebagai else. Kalau Mister ya memaknainya supaya lebih gampang untuk mencari. Oke ya. Sampai bintang di sini. Apakah ada yang bingung? Ada yang masih mau ditanyakan? Seru ya. Oke, Mister coba cek ya. Yang bintang apakah udah clear semua bintang satunya? Oke, ketika bintang 1 udah clear semua,
Kita coba langsung masuk ke yang scratch ya. Kita masuk ke scratchnya supaya kena semua nih. Oke, good. Bintang satunya udah lewat semua ya. Yes. Arthur gimana? Nggak bisa, Pak. Yang mana nih? Bintang 1. Oke. Bintang satunya mana? Yang labirinnya. Oke, Mister coba cek. Let's move forward, path ahead, right. Udah bener itu? Coba di running. Coba. Sorry. Itu if path ahead. Harusnya path-nya bukan path ahead tapi belok kiri sesuai dengan apa yang nih. Jika ada jalan di sebelah kiri, maka belok kiri. Yang pertama, bukan yang itu. Nah, itu Arthur. Yang ketinggalan. Yes. On the left itu aja jadi fokus utama kita. Kuncinya di situ. Coba di running. Nah, jadi ketika dia ketemu belok kiri, dia dibelokkan ke kiri, bukan hanya menghadap, tapi belokkan ke kiri. Belok kiri itu turn left sama move forward, nggak turn left doang. Oke, nice, good job. Oke, good job all. Sekarang kita coba hold dulu, karena kalau kita nyelesain labirin ini seru nih, tambahannya banyak banget, keren banget, asik-asik kalau dimulai kerjain. Ini takut ntar kemalaman. Kita masuk ke bagian scratchnya ya. Kita hold dulu, kita back ke bagian course-nya, masuk ke course-nya yang seperti ini lagi, masuk ke yang course-nya lagi seperti ini. Masih di lesson 2, kita ke nomor 5 ya, langsung loncat ke nomor 5. Nah, ini bonus-bonus labirinnya seru-seru juga, nanti coba dikerjakan ya di rumah. Kita coba scratch-nya, kita coba aplikasinya gimana sih kalau di scratch. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Oke. Ada di bagian pemeriksaan drip drop. Ini Mister belum ke reset ya. Oke, Mister reset dulu pakai yang reset. Nomor 5 scratch-nya. Oke, seperti ini. Jadi tampilannya akan kalau di reset bentuknya di awal adalah kalau yang tadi Mister udah ngerjakan, jadi udah muncul jawabannya sama Mister, udah Mister kerjakan. Sekarang coba kita bahas ya dari awal drip and drop. Apa ini? Nah, ini kalau contohnya, kalau ini ditekan, oke, dia jatuh. Oke. Dia ngikutin kita ya. Ini ngikutin mouse kita ya. Ini udah muncul belum di screen share Mister? Oke, udah. Sekarang bagaimana cara ngerjakannya? Kita stop dulu biar enggak mengganggu. Akan ada hujan di padang rumput, rintik bergerak ke arah kursor mouse. Oke, automatic check. Hati-hati ya. Sprite rintik selalu mengikuti pointer mouse. Ambil dulu bahannya, seperti biasa. Ambil seluruh bahannya. Ini ya, berarti yang goto. Goto random position ganti ke pointer mouse. Kemudian menekan mouse. Nih, conditional statementnya. If mouse ditekan pakai sensing berarti ya, mouse down. Nih yang kedua, bahan yang kedua nggak digabung nih, Mister nggak gabung dulu. Repeat until dan rintik jatuh, ulangi sampai menyentuh warna kuning. Berarti pakai yang repeat until di sini ya. Nah ini kalau nggak salah. Ini menyentuh warna, pakai dia conditional warnanya, touching colornya. Nah ini yang kuning ini kita pakai ini ya, apa eyedrop itu ya. Ntar kita masukkan dulu yang ubah sebesarnya. Ubah sebesar change Y by -5. Oke. Nah, ini kita tutup dulu. Warna kuning itu maksudnya di bagian ininya ya, di bagian warna kuning si padang pasirnya ini loh. Nah, ini kita ambil di sini. Jadi kita bisa pakai ini, diklik warnanya. Kemudian eyedropnya ini kita ambil yang warna kuningnya ini. Yang warna kuningnya ini ya, bukan yang warna kuningnya yang bulat-bulat ini. Mister pakai yang warna kuning ini. Oke. Terus kita zoom out lagi. Nah, selanjutnya kita coba susun. Nah, sebelum kita susun, kita sesuaikan dulu ya. Ini dripnya ini bentuknya kayak gini loh ya. Nah, ini ya, bentuknya tetesan. Kita sesuaikan dulu biar sesuai. Nih, kostum 1 ya. Kostum 1. Udah berubah tetesan kan? Nah, selanjutnya kita buat jadi
gabung semuanya dengan menggunakan forever loop. Kita gabung semuanya. Berarti ini ketika bendera ditekan, maka dia mengikutinya itu pada saat kok yang ini. Lihat ya contohnya. Pada saat diklik dia selalu mengikuti ini. Tuh, dia akan selalu mengikuti. Nah ya, berarti pengecekannya terus-menerus ya. Go to mouse pointernya ya, bukan cuma sekali. Berarti dia ada di dalam forever. Pengecekan yang terus-menerus, nggak cuma sekali, itu berarti dia ada di dalam forevernya. Oke. Kemudian selanjutnya if mouse down, dia akan di-repeat untuk pergi ke bawah sampai dia menyentuh si bagian warna kuningnya. Dia akan berhenti. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba cek di sini, ketika dia diklik, oke ya. Sekarang kita coba cek di sini. Kalau dia diklik, turunnya udah benar. Nah, turunnya udah benar. Dia di-repeat, terus berhenti. Habis itu dia kenapa kok langsung balik ke atas? Karena mouse pointer kita akan dicek di sini terus-menerus. Maka dia akan ngikutin mouse. Kalau Mister pindah sini, dia ke atas sini. Mister pindah ke sini, dia ke sini. Itu ya, bukan karena go to XY ya. Kalau teman-teman membayangkan ini karena ada go to XY, bukan. Tapi karena go to ini. Ke pointer kita. Sekarang kita coba cek. Apakah berhasil? Oke. Alhamdulillah. Berhasil. Mister, Ya, gimana? Ada yang masih mau ditanyakan? Nge-glitch. layar Mister nge-freeze. Layar Mister nge-freeze. Sebentar, bentar. Mister cek dulu jaringan ya. Mister close. Yang nggak penting Mister close dulu. Mister close. Oke. Kak, Yes, gimana? Sekarang suara Mister Oke. masih terdengar jelas nggak? Kak, Hmm? karena Gimana Arthur? karena Halo Arthur, gimana? Kak ini Kak. Nah, itu pilih yang airdrop itu Arthur. Nah, betul. Diklik arahkan ke bagian padang pasirnya yang warna kuning. Nah, itu betul. Klik di situ. Nah, good. Habis itu ambil touching colornya ke if-nya. Masukkan ke if-nya. Repeat until-nya itu yang di touching color-nya ya. Mouse down-nya itu kalau yang di if. Punyanya Arthur terbalik. Coba lihat di online lesson-nya Mister. Oke, sekarang apakah masih ini nge-freeze punya Mister? Enggak, Mister. Sudah ya? Alhamdulillah. Tadi kebanyakan tab sepertinya punya Mister. Udah Mister coba close semuanya. Oke, nomor 1 Mister coba cek dulu ya. Nomor 1 apakah ada berkaca-kaca? Kenapa kok berkaca-kaca nih? Oke, nomor 1 udah oke Adis. Arthur lagi ongoing. Nazira gimana? Ada yang mau ditanyakan Nazira? Belum ada. Oke, Javier. Mister, aku salah Mister. Apa yang salah? Coba Mister cek. Mana? Ada bisa screen guys, Nazira? Coba Mister cek. Kalau yang Arthur tadi udah dibenerin, ya udah good, nice. Nah, sekarang tinggal disusun tuh. Pengecekan yang dilakukan. Pengecekan itu apa bahasa Indonesianya? Pemeriksaan yang dilakukan secara terus-menerus dan real time itu pasti menggunakan forever. Terus-menerus dan real time ya. Oke, Beatrix gimana? Ada yang ditanyakan? Atau kepencet nih Beatrix? Enggak, Mister. Oke. Sudah kuduga. Pencet. Sekarang Adis, Nazira tadi gimana? Ada yang salah? Apanya tadi yang salah Nazira? Mouse down, touching color. Ya bener tuh, dah sip mantap. Udah bisa Mister. Udah Nanti bisa. itu. Oke, good, nice. Oke, sekarang next ya ke nomor 2 sekarang.
Ntar Arthur udah belum Arthur? Arthur tinggal menyusun. Yes. Oke, jangan lupa forevernya Arthur. Karena kalau kayak gitu, Arthur hanya melakukan seleksi atau pengecekan sekali saja. Nggak real time. Jadi Arthur perlu tambahkan forever yang membungkus mulai dari goto, mouse pointer sampai if-nya tuh dibungkus semuanya pakai forever. Di kontrol forevernya. Di bagian kontrol. Nah, itu dia forevernya, good. Taruh, bungkus mulai dari gotonya itu masukin semuanya. Iya, bener banget. Nice, good job. Oke, sekarang Mister lanjut ke yang nomor 2. Oke. Nomor 2. Nomor 2 ngapain lagi nih ya? Hancurkan semua oh, ini kayaknya apa itu? Arkanoid. Mirip-mirip Arkanoid. Aduh, loadingnya lama. Tapi dia nggak mantul. Nah, kalau dia sampai ujung dia balik lagi. Dia sampai ujung balik lagi gitu ya. Sampai ujung balik lagi. Dia baliknya bukan karena mouse pointer loh. Coba lihat nih, mouse pointer Mister di sini loh. Dia memang tempatnya di sini. Berarti biasanya kalau kayak gini ada penempatan awal. Nah, ini dia. Kalau ada yang namanya ini, kerjakan pertama kali, jangan ditunda-tunda. Karena kadang koordinatnya dan sebagainya tuh mintanya persis banget. Kalau nggak persis banget nanti dia nggak lulus. Luncurkan proyektil menggunakan mouse, pindahkan kursor mouse. Oke, penempatan awal dulu deh. Posisi awal dari sprite bola. Nih, posisi awal. Berarti kalau kita ngomongin posisi, goto ya. Rekam dulu ini, jangan sampai ini enggak. Oke, setelah itu bola yang lainnya. Kita coba cek yang ini dulu. Sprite bola diluncurkan dan terbang. Kita harus pakai ini ya, harus pakai. Ini untuk pertama kali latihan dulu nih, karena dalam rangka pertama kali latihan kita harus pakai ini. Dan juga ini wajib dipenuhi untuk automatic check. Pakai repeat until, ulangi sampai. Kontrol, mana kontrol tadi? Ini. Repeat until, ini. Sampai menyentuh pinggir. Oke, pakai operator ya. Ada atau nih ya yang warna hijau. Or menyentuh pinggir berarti sensingnya edge, touching edge. Salah. Susun dulu di sini. Touching edge atau menyentuh warna. Touching color, warna apa nih? Menghadap kursor mulai bergerak, menyentuh tepi atau meteorit. Oke, berarti nanti ini diganti ke warna meteoritnya ya. Di warna meteorit, tepinya meteorit. Misalnya ini. Nah, kok jadi biru? Mana sih meteoritnya? Nih. Oke, meteorit kita pasang. Hijau-hijaunya, yang oranye pasang di sini sesuai dengan apa yang diperintahkan di ini ya. Gerak 10 langkah. Motion. Move 10 steps. Terakhir pergi ke 0 150. Oke, jadi setelah dia menyentuh edge, dia suruh balik ke sini lagi. Ke kondisi awal ya, maksudnya ya untuk yang ini ya. Jadi ini nggak hanya cuma meluncurkan tapi juga mengembalikan ke posisi awal. Ini. Kemudian jika tombol mouse diklik, sprite bola menghadap ke arah kursor mouse dan mulai bergerak sampai sprite menyentuh tepi atau meteorit. Nah, nanti ini pakai kondisi ini ya, directionnya ya. Oke, itu nanti dulu kita sesuaikan dulu sesuai dengan apa bahan-bahannya. Kita kumpulkan dulu. Meteorit menghilang. Nah, ini program untuk meteorit. Kita pindah ke meteorit. Jangan di bagian bola hijaunya, pindah ke meteorit. Nih, pakai selamanya. Pengecekannya terus menerus karena dia posisinya harus dicek secara real time, periksa secara real time. Jika pakai ini menyentuh bola, touching ball, mana ball, maka
maka di hide. Ini dia. Oke, ini yang meteorit nih. Salin script untuk meteorit lain karena posisinya sama ya. Posisinya sama untuk yang script meteoritnya. Nah, lihat di sini bagian meteoritnya dia menghilang. Tapi kalau dia diklik di awal, posisinya jangan sampai menghilang ya. Berarti dia jangan lupa di show di depan. Supaya nanti ketika udah disentuh bola pas dia menghilang, diklik bendera hijau dia tetap muncul. Kalau enggak dia akan menghilang terus. Oke? Nah, setelah itu kita copy aja nih. Kita copy bagian show-nya. Setelah itu copy lagi. Kita tarik sampai goyang-goyang ya meteoritnya ya. Banyak banget ya meteoritnya. Oke, kita copy lagi. Kita copy lagi. Kemudian terakhir kita copy. Nah, setelah itu kita sesuaikan ya, pasang ya. Jangan di copy tapi nggak dipasang ya. Ntar nggak aktif dia. Oke, 6. Nih pasang. Oke, 2 pasang. 4 pasang. 5 pasang. Nah, ini nanti ketika sudah masuk ke dalam kondisi si meteoritnya, dia akan menghilang ketika dia dikenakan oleh si sprite bolanya. Oke ya, kebayang ya? Nah, sekarang kita balik ke bagian bolanya. Di bagian bola ini adalah kondisi awal. Ini bahannya. Nah, posisi ini nanti dia akan diperiksa secara terus-menerus. Terutama di bagian direction-nya. Point towards-nya. Oke? Jadi kita perlu pasang. Yang pertama adalah forever dulu. Ini Mister geser dulu biar kelihatan. Ini tadi bahannya ya. Forever dulu kita pasang. Kemudian pada saat dia diklik, ini tadi di mana tadi? Nah, ini ada keterangannya mana di bagian ini. Sprite bola. Program kondisinya jika tombol mouse diklik ya, sprite bola menghadap, ini ada tambahan di bawahnya nggak ada. Sprite bola menghadap ke arah kursor. Berarti kita perlu buat jika if mouse down diklik, mana tadi mouse down sini, sprite bola menghadap ke arah kursor. Kursor mouse itu yang ini ya, maksudnya ya. Ya, nge-glitch lagi. Apakah sekarang masih nge-glitch? Sebentar, Mister coba cek dulu apakah ada yang kebuka. Oh, ini kita close saja. Sir, layar Mister masih glitch. Oke, wait. Ini udah enggak, Mister. Sini udah enggak? Oke. Ini perlu Mister. Oh, ini aja deh kita hapus. Oke, perulangan bersyaratnya nggak perlu. Online lessonnya oke, hidup betul. Oke, good. Sekarang apakah misalnya ini Mister gerak-gerakin kayak gini? Udah aman? Udah aman ya? Udah, Mister. Oke, nice. Ya, biarin aja. Nanti dia balik sendiri karena kita udah setting di bagian goto ininya ya. Oke, kembali ke bagian ini tadi. Ini tadi kan bahannya udah dapet nih. Tapi di sini ada nih bahan yang berupa tulisan. Jika tombol mouse diklik, sprite bola menghadap ke arah kursor mouse. Sprite bola menghadap ke arah kursor mouse itu kita ngomongin di bagian ini ya, point towards ya, point towards nih, mouse pointer menghadap ke arah kursor mouse pointernya. Jadi pada saat diklik dia akan menghadap ke sesuai dengan apa yang ditaruh mouse-nya di mana posisinya. Nah, pada saat dia udah diklik, maka dia lakukan repeat-nya, pergerakannya si bagian bolanya yang tadi bergerak 10 langkah ini ya, move 10 step. Kita tambahkan di sini. Nah, jadi bahannya nggak cuma ini ya, karena di sini ada kalimat ini loh. Jika tombol mouse diklik, sprite bola menghadap ke arah kursor mouse dan mulai bergerak. Bergeraknya ini
dan mulai bergerak sampai menyentuh pinggir nih edge atau touching colornya si meteorit. Setelah itu kalau udah muncul udah lewat sampai ke pinggir, kembali ke posisi semula ini ya. Cara bacanya gitu ya, kebayang ya. Nah, sekarang kita coba dulu, bener nggak kalau ini Mr. Aren kesini? Oke, iya betul. Sekarang ini ya secara tampilan sih betul. Seperti biasa, kadang tampilan belum tentu benar secara otomatis ceknya. Sekarang kita coba cek ya. Bismillah. Oke, alhamdulillah. Ternyata betul. Warnanya juga ternyata benar ya. Oke, gimana? Yup. Apa? Apakah masih putus-putus ya? Putus-putus sih gambarnya ya? Iya, Arthur, gimana Arthur? Itu yang 3 aku belum. Yang mana? Yang nomor 3? Yang Oh, yang Sprite 3 meteorit maksudnya. Oh ya. Yang Sprite 3. Oke. Ini. Yang Sprite 3 tambahannya adalah ini. Mister lepas dulu. Belum selesai. Yang mana yang belum selesai? Sebenarnya belum. Biar. Oh, oke, saya paham. Wait. Arthur tunggu bentar ya. Astagfirullah. Jadi mengulang lagi. Oke, ini aja Mister Star yang ini aja deh, biar nggak ngulang. Oke. Jadi tadi yang nomor 2 kan ini ya, yang nomor 2. Jadi pakai color ini. Pakai codingan ini. Kemudian tadi yang ini udah selesai semua, yang bagian bolanya. sudah, Mister. Udah ya bagian bolanya ya. Sekarang ke yang bagian meteorit. Belum. Oh, belum. Belum. Ada yang belum. Wait. Tinggal atur lagi. Javier nggak bisa ya? Coba Mister cek. Mana. Mister. Apa? Pas aku mau arahin bolanya ke meteornya pas kena pointer mouse-nya malah hilang. Meteornya pas kena pointer mouse-nya malah hilang. Kena pointer mouse-nya apa kena bolanya? Kena pointer mouse-nya. Javier tadi Mister cek udah bener kodenya. Coba kalau Adis di running, punya Adis mana? Loh iya, nah itu punya Adis if touching mouse pointer. If touching jangan pointer. Hilang semua nanti itu. Oke, nice. Hilap. Oke, sekarang Mister cek lagi yang Javier tadi. Javier gimana? Arthur, gimana Arthur? Aku belum. Oh, yang Sprite 3 ya? Oke, meteorit ya. Sekarang Mister pindah ke yang meteorit ya. Meteorit dulu. Sprite 3. Tadi yang Javier, coba Mister cek Javier. Gimana Javier? Tadi kok nggak bisa? Nggak bisanya gimana nya? Coba yang punya Javier di running. Kalau meteoritnya Sprite 3-nya Javier udah bener tuh. Pilih posisi awal. Nah, posisi awal bolanya mana coba? Posisi awal dan Sprite bola diluncurkan. Oke, coba di bagian bolanya mana? Bola. Nah, posisi awalnya belum di set sama Javier. Yang GoTo X0Y-150 itu di bagian bawahnya juga ada Javier. Jadi itu copy aja satu lagi, taruh di bawahnya bendera hijau. Nah, itu namanya penempatan awal. Itu wajib ada tuh. Coba sekarang dicek. Nah, itu hanya itu yang kurang. Oke, jadi penempatan awal itu Javier ya. Bagi teman-teman semua juga. Nggak cuman GoTo ya, nggak cuman bagian awal doang atau GoTo X-nya. Bisa jadi kostum, bisa jadi ukuran loh. Makanya kalau dibilang penempatan awal, langsung kita fokus di penempatan awal. Baca ketentuannya apa. Kalau dia ketentuannya cuman posisi, berarti GoTo.
Tapi kalau dibilang kostumnya, jangan lupa kostumnya, jangan lupa pukulannya. Tadi ada yang mau nanya tadi, siapa? Mister, Thank you, Oke, Mister. oke, sama-sama. Mister, Yes, Adis, gimana Adis? Mister. Mm-mm. Aku pas mau ngarahin bolanya nggak bisa. Mana? Marahin bola hijaunya maksudnya kan? Iya. Coba bola hijaunya klik. Oke. Karena ini if touching mouse pointer, bukan if touching mouse pointer, tapi if mouse down, diklik. Touching mouse pointer itu artinya menyentuhkan mouse pointernya. Tapi kalau artinya diklik itu pilihnya yang mouse down, Adis. Ada kan mouse down? Mouse down. Nah, itu dia. Mouse down itu diklik artinya. Nah, kalau pas diklik, dia akan langsung mengarahkan ke meteoritnya. Coba klik meteoritnya. Buset, kok langsung lompat? Coba cek. Coba bolanya dicek lagi bolanya. Kok lompatnya kayak sini? Go to mouse pointer. Oke. Oh, bukan go to, point toward. Coba dibaca di bagian keterangannya. Mengarah ke. Kalau go to berarti dia langsung lompat ke mouse pointernya. Jadi yang perlu diperbaiki adalah bagian go to-nya itu. Coba sprite bola itu adalah menghadap ke arah kursor, berarti point towards. Coba ke arah motion Adisnya. Klik di bagian motion di atas. Yes, di situ ada point towards. Nah, di bawah. Point towards. Di bawahnya point in direction. Nah, pakai itu. Pakai point towards, bukan pakai go to mouse pointer. Mouse pointernya dielain. Kalau itu nanti dipakai dia lompat. Karena dia akan langsung menuju ke mouse pointernya. Oke, taruh di atas. Yes, taruh situ benar. Habis itu setelah dia diluncurkan, disuruh balik lagi ke posisi awal. Iya. Coba. Nah, pas kan? Cocok ya. Oke, nice ya. Semuanya udah oke semua? Nomor 2 udah oke semua? Oke ya, kira sekarang kita next ke nomor 3 ya, nomor 3. Mister, Yes. aku lagi. Yes, bentar. Aku. Ini kok di pengecekannya masih ada yang salah. Ini masih ada yang salah. Ini. Oke, coba bagian meteornya udah disalin semua meteornya? Sudah. Coba sprite-nya meteornya nyalinnya gimana? Oke. Oh, show-nya itu taruh di bagian bawahnya. Ada yang show-nya tuh, bukan di atas tuh. Oh. Coba aja. Soalnya kadang itu berpengaruh. Oke, terus yang lainnya ada nggak show-nya Cek di atas? lagi. Lagi. Oh, ada yang kurang, Nah, ada yang ini kurang. Ini posisinya di mana nih? Yang sprite nomor 2. Nah, sudah. Oke, sekarang coba cek lagi. Oh, sudah. Sudah? Oke, nice. Oke, sekarang kita nomor 3. 2 lagi. Mantap. 2 lagi petak umpat di rawa. Oke, ini udah ada nih. Ini jangan diapa-apain ya. Kalau udah ada kayak gini, ini udah ada, tinggal kita ngelengkapin. Oke? Jadi intinya nomor 3 itu tinggal kita ngelengkapin sepertinya ya. Tapi nanti kita coba baca ketentuannya seperti apa. Nomor 2 masih salah. Nomor 2 ini nomor 2 mana punya ya, siapa tadi yang masih belum komplit? Armada. Gimana Armada? Oke, Armada gimana?
Mouse down. Oke. Nah, posisi bolanya belum ada penempatan awalnya ini armada. Posisi penempatan bola armadanya di mana, ayo? Yes, good. Taruhnya di mana? Oke. Yes, nice. Coba di running. Oke, tampilannya udah bener sih. Coba dicek. Aman. Yes, good job. Jangan lupa penempatan awal, dia kadang nggak ditulis apapun, nggak ada instruksi apapun, cuman dibilang posisi kayak gitu doang. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 3, petak umpet di rawa. Nah, ini kita nyembunyiin si dino ini kayaknya sih kalau dilihat dari bentuknya. Nah, si dinonya ini kita klik di sembarang tempat, nanti dia jadi kayak berubah, cuman ininya doang loh. Nanti kita tugasnya adalah menggunakan bed pakai arah kanan kiri untuk menemukan dino. Nah, menyentuh. Udah, gitu doang. Nah, sekarang kita cek ya. Sembunyikan sprite dino. Nah, dia ini repeat until. Kita lihat di sini. Repeat until ada dino, kemudian selanjutnya adalah repeat until. Jadi ada dinonya ini, nanti dia akan ngikutin, berarti ya ngikutin sampai diklik di mana. Kita lihat di sini contohnya. Kita ulang ya. Tuh, ngikutin go to mouse pointer kan, berarti ngikutin pointernya terus. Sama kayak drop tadi, ingat ya, yang drop yang air. Nah, berarti ini sampai dia berhentinya itu adalah ketika ini klik. Berarti apa? Mouse down. Oke, glitch lagi ya. Apakah yang lain glitch? Oh, bentar. Tidak. Mister. Enggak ya, aman ya. Dan Mister pelan-pelan aja ya, biar nggak terlalu membebani di sana. Nah, ini sembunyikan sprite dinosaur. Sebenarnya udah ada nih, menggunakan mouse ditekan. Tinggal kita ikutin. Nah, tinggal kita ikutin mouse down, tambah sini. Sudah. Ini yang sembunyi dinosaurusnya. Ya kan? Setelah itu apa? Anda harus menggunakan perintah mouse ditekan. Udah. Sprite keluar menemukan sprite dinosaur. Menyentuh bed, ulangi sampai. Ketika sprite keluar menyentuh sprite dinosaur, dia muncul kembali. Kita sudah punya perulangan bersyarat dalam kode kita. Ini perulangan bersyaratnya. Wait until. Oke? Wait until ini sama seperti ini. Ulangi sampai. Jadi tunggu sampai dia menyentuh bed, baru dia Nomor berubah dua. ke dinosaur. Ada yang nomor 2 belum? Aku lupa. Mana? Arthur nomor 2 belum? Coba lihat, bisa nomor 2. Lupa. Oke, penempatan awal. Nah, Mana, Kak? ini sebentar. Ini udah oke, tapi ini coba di bagian meteoritnya, Arthur. Coba di bagian meteoritnya, Mister cek. Meteorit. Oke, udah benar. Terus yang sprite 2-nya. Oke, selanjutnya. Oke, terus yang 6 dan 7. 6, oke. 7. Oke. Coba yang balik lagi ke yang bola. Coba kita cocokkan ya yang bola. Yang bola mana? Oh, point towards-nya belum. Setelah mouse ditekan, maka arah bolanya harus disesuaikan dengan arah kursor. Jadi Arthur ambil di bagian motion. Di motion itu ada point towards untuk mengarahkan bola. Jadi Arthur pergi ke motion dulu. Jadi tampilannya seperti ini. Yang mana? Ada point towards. Coba Arthur pergi ke motion dulu, ke bagian biru, yang palet biru sebelah kiri. Ada motion tuh.
bukan ke bagian codingannya maksud Mister. Arthur pergi ke codingan motion di palette motion sebelah kiri. Itu ada motion tuh. Nah, klik cari point towards mana towards. Oh, itu di bawah bagian bawah. Point towards mouse pointer. Point towards. Nah, point towards mouse pointer dipasang di atasnya if touching edge. Nah, ini juga if touching edge ini repeat until ya, Arthur ya. Coba cek di bagian ininya, di bagian soalnya. Dia bukan menggunakan if tapi menggunakan repeat until ketentuannya. Kalau if touching edge nanti dia beda lagi nanti hasilnya. Dia baru akan mengulang 10 kali kalau dia menyentuh edge. Tapi ini kita akan membuat dia bergerak 10 kali, bergerak 10 langkah sampai dia menyentuh edge atau warna. Jadi bukan pakai if, tapi pakai repeat until. Coba bagian masuk ke bagian ininya, kontrolnya, Arthur. Mister. Ya. Nomor 4. Udah nomor 4. Oke, wait a minute. Mister coba ke Arthur dulu sebentar. Yang if-nya diganti dulu, Arthur. Arthur ambil dulu di bagian kontrol. Di punyanya Mister terlihat di sini ada repeat until nih. Nah, itu dilepas. Nah, tuh ada repeat until kan? Repeat until touching edge. Jadi itu dilepas dulu, jangan dibuang, tapi Arthur ambil repeat until. Mana repeat untilnya? Di bagian bawah. Repeat until itu bagian bawah. Yes, itu masukkan yang touching edge-nya, masukkan di bagian benar. Terus itu oke. Yes, if-nya dibuang. Good job. Nice. Nah, baru dipasang di bagian bawahnya point direction. Kok point in direction? Mister. Bukan point in direction ya, point towards. Repeat until-nya dipasang di dalam if-nya. Arthur, bukan di luar if, di dalam if. Di dalam if. Point towards-nya point in direction-nya dihapus, diganti point towards. Bukan point in direction. Kalau point in direction nanti Mister. itu cuman ini. Ya, gimana? Sebentar. Mister Nomor 4. Nomor 4. Tunggu dulu ya, nomor 4 ya. Point in direction-nya diganti, bukan point in direction ya, Arthur. Pakai point towards. Dibuang aja point direction-nya, yes. Repeat until-nya masukkan ke dalam if. Jangan lupa nanti ya. Point towards. Point towards. Point towards. Yes. Masukkan di dalam if. Ya benar. Repeat until-nya itu udah benar mouse pointer. Repeat until-nya ditaruh di bawahnya point towards. Repeat until-nya. Repeat until-nya. Ya, dinaikin. Ya, benar banget. Oke. Nah, sekarang coba. Oke, nice. Nah, yang ini tadi adalah Mister coba lanjut ke bagian nomor 3 ya. Yang nomor 3 berarti tadi kita nambahin ini mouse down di sini sama ini touchingnya diganti. Ini masukin sini. Ini masukin sini. Kayaknya gini doang kan? Mister. Iya, Adin, gimana? Kabarnya nge-freeze. Kabarnya nge-freeze. Mister nggak ngerakin apa-apa ini Mas. Mister belum ngerakin apa-apa. Mister masih. Ini gambarnya masih di M4L2 yang nomor 2 ya. Nah, sekarang ini nomor 3. Ini yang nomor 3. Nah, nomor 3.
Yang dinosaur. Nah, ini dia. Mister, coba mute dulu ya. Nyanyi bareng ntar kita ini. Oke. Oke, nomor 4 ya. Nomor 3 itu cuma nambah 2 itu aja ya. Dua ini aja. 2 komen ini aja. Yang awalnya kosong, ambil di bagian sensing. Kemudian mouse down, taruh sini. Dan touching bednya taruh sini. Oke? Dan kalau ini harusnya udah selesai. Harusnya ya. Tuh kan dia udah ngikut kan kursor kita. Kemudian diklik. Nah ini bednya nggak ada usah kita apa-apain lagi. Udah jadi kok. No, udah jadi. Bener nggak? Ya udah bener. Oke, terakhir. Nomor 4. Yuk, terakhir. Bisa yuk. Oke, aman ya. Nomor 4 ya. Nomor 3 itu cuma nambah mouse down sama touching bed. Arthur yang repeat untilnya bukan touching mouse pointer Arthur, tapi yang mouse down. Kalau touching mouse pointer nanti beda lagi artinya nanti. Nah, itu dilepas, diganti mouse down. Kalau disoalkan mouse down ya ketentuannya ya bukan touching mouse pointer. Diganti. Itu bukan pakai komen itu, yang pakai komen satunya lagi. Nah, dilepas, yes, pakai yang mouse down. Oke, good, nice. Yuk, next. Kita nomor 4. Nomor 4 apa ini? Apa ini? Sprite Crush Satria ngapain? Oh, suruh lompat aja. Nah, ini kayaknya ngapain ini? Ya kayak gitu ya. Suruh lompat. Nah, kok gerak sendiri? Oke. Oke, kayak gini ya nanti hasilnya ya. Yes. Nomor Nomor 4 ya. Oke, nomor 4 sekarang kita. 3. Nomor 3 ada yang belum? Nggak bisa di itu Coba. Kak. Oh, coba lihat nomor 3, Mister. Gak bisa diapain. Coba masuk ke bagian ini. Dicek. Coba scroll ke atas, dicek. Scroll ke atas. Arthur scroll ke atas coba. Bukan, yang bagian ininya di running programnya di running. Ada scroll nih sebelah kanan, ditarik ke atas. Apa Kak? Yang punya Arthur, yang di sebelah kanan itu scrollin ke atas. Di running programnya, dicek. Mana Kak? Dicek kan. Bukan itu. Running program. Running programnya. Di scroll ke atas. Bukan di bagian kodenya, di bagian gambar itu, gambar rawanya di scroll ke atas. Gambar rawa. Yang gambar rawa, nah di scroll ke atas. Nah, good. Yes, coba dicek. Apakah masih belum benar? Udah kan? Nah. Jadi nomor 3 itu hanya menambahkan mouse down sama touching bed aja. Sekarang kita nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Oke, terakhir. Kak. Oke, nomor 4 siap ya semua ya? Ya, gimana tadi ada yang mau nanya dulu? Aman? Kak. Ya, Arthur. Nomor 4 sama nomor 3 tadi itu Kak. Ada jawaban. Ada jawaban? Iya Kak, nomor 4 sama 3. Maksudnya jawaban gimana? Jawaban udah dilihat. Oh, maksudnya Yang ini. Iya.
Ini jangan diapa-apain ya. Ini udah ada codingannya, gitu maksudnya kan? Ya, ini udah ada codingannya, jangan diapa-apain dulu. Kita coba cek nih, codingan ini ngapain nih dia. Nah, lihat nih ya, codingannya. Kalau dipencet atas, dia terus lompat terus tuh. Harusnya kan nggak boleh. Iya kan? Harusnya dia nggak boleh lompat terus. Coba di running langsung. Nggak boleh lompat terus, ya kan? Nah, kita disuruh benerin ceritanya. Gimana caranya biar bisa benerin? Nah, kita cek di sini. Sprite kesatria melompat ke sisi lain. Jika tidak menyentuh warna, ubah Y sebesar -5. Berarti ini adalah kondisi yang ini ya. Sprite kesatria melompat ke sisi lain. Kondisinya adalah ketika dia tidak menyentuh warna ungu. Warna ungu itu maksudnya apa? Kalau dilihat di sini. Garis ini loh, platform. Kalau kita nyebut dalam game, platform. Sesuatu yang diinjak oleh sprite yang menjadi dia landasan dasarnya, itu biasanya kita ngomong platform. Kalau dia nggak menyentuh ini, nggak menyentuh warna ungu, maka dia ditarik. Jadi pada saat lompat, lihat ya, pada saat lompat, dia wajib ditarik ke bawah, -5. Nah, makanya di sini kita perlu tambahkan not sesuai dengan kondisi yang ada di sini ya. Sekarang kita coba di sini tambahkan operator not sini touching color. Nah, kalau dia tidak menyentuh warna, saat ini tidak bisa melompat ke sisi lain atau melewati jurang. Karena bagaimana kita bisa mengubah kode agar berfungsi dengan benar? Ubah Y sebesar -5. Repeat until-nya kalau dirubah jadi not, itu buatnya jadinya kayak gini. Efeknya kita lihat ya, perbedaannya. Ini Mister belum mengerjakan seperti yang ada di sini ya. Mister mau mencontohkan dulu efeknya. Kalau platform ini kita rubah jadi not, dia akan turun. Lihat. Menyentuh ini turun ya. Nah, sampai dia betul-betul nggak turun. Dan ini nggak kita inginkan toh. Nah, jadi hati-hati ya dengan penempatan not dan repeat until-nya. Karena artinya bisa beda. Bukan artinya repeat until itu if, tapi repeat until itu dia perulangan yang dia harus menemui syaratnya. Oke? Jadi sekarang kita perlu pastikan jikanya ini kita juga perlu ganti ya, jangan pakai repeat until ya. Kita lepas ini repeat until-nya, kemudian kita pasang dengan yang baru. Jika repeat until-nya Mister taruh ke bawah nih, tidak menyentuh warna ungu, maka dia ditarik ke bawah. Harapannya apa? Ketika dia lompat, dia akan ada gravitasi yang menarik dia ke bawah sebesar -5 kecepatannya. Ini dia forever nih. Kenapa kok dia menarik 5-nya itu terus 5 -5 karena ada forever. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Jadi repeat until ini adalah tadi pengecoh soalnya. Ini nggak kita pakai, kita buang jadinya ya repeat until-nya. Kita ganti jadi if kalau nggak menyentuh warna platform maka dia harus turun. Ya ini kalau di kanan kiriin udah bisa. Kalau tadi nggak bisa, kenapa? Karena dia akan mengulang-ulang terus. Jadi dia nggak akan baca sensor tekanan kanan kiri kita, key press kita yang ada di keyboard, nggak akan bisa kebaca. Karena dia akan di repeat terus. Dia akan ngebaca -5 terus sampai dia menyentuh platform. Oke, dari sini ya paham semua ya? Bisa mengikuti? Oke, paham ya. Sekarang selanjutnya, ini udah kita benerin. Yang kedua, melompatnya itu nggak boleh 2 kali. Nah, ini lihat. Kalau ini kita tahan, ini lompat terus nih. Tuh. Lompatnya terus-terusan dia. Ya kan? Ada yang udah coba praktek. Ini kalau dipencet terus nih, lompat-lompat terus nih. Nggak boleh. Nggak realistis ya kan. Kita benerin caranya gimana, pakai tombol ini kombinasi tombol panah atas dan menyentuh warna ini. Kalau dia nggak menyentuh warna platformnya,
jangan boleh lompat dong. Misalnya lagi melayang, dia bisa lompat lagi, ya nggak boleh. Jadi kita harus mengkombinasikan yang ini tadi ya, tombol panah atas dengan menyentuh warna. Ditaruh di mana? Ini kan untuk prosesi melompatnya. Mister tahunya dari mana? Lihat ini. Change Y by. Dia naik. Kalau ini adalah kontrol kanan kiri. Bisa ya ngebacanya ya. Left right. Jelas, kontrol kanan kiri. Nah, berarti yang naik turun ada di sini. Up arrow kan? Dikombinasikan pakai operator N. Ini ditambah dengan menyentuh warna. Menyentuh warna tadi yang udah dapat ini kan? Touching color, kita duplicate aja. Set. Kita pasang. Sudah. Ya, sekarang kita coba cek. Kalau ini kita tahan, nggak bisa 2 kali. Dia harus menyentuh warna dulu, baru dia bisa lompat. Oke, sekarang kalau kita arahkan ke sini, nah udah bisa dia. Kalau awalnya dia nggak bisa lompat, nggak bisa diarahkan ke kiri, dia nggak bisa ngebaca kanan kiri, karena dia fokusnya untuk nge-repeat ini sampai dia menyentuh platform. Jadi sekarang udah oke, tampilannya udah oke. Sekarang kita cek. Nah, beres ya. Sudah selesai. Alhamdulillah. Dari sini ada yang masih bingung nggak? Kak, Gimana? Ada yang mau ditanyakan? ini nomor Nomor 4. aku udah selesai. Terus Nomor enggak 4. dan nomor selanjutnya, Kak. Nomor 4 ini masih belum dimodifikasi kan sama Arthur. Nih, yang bagian repeat until coba dibenerin. Sesuaikan dengan yang ada di online lessonnya Mister. Di repeat until itu diganti menjadi if not touching color purple atau opsi platform. Nah, kalau punya Arthur itu masih repeat until. Kalau kita gunakan repeat until, nah ya kan repeat until kan? Jadi repeat until-nya diganti dulu. Disesuaikan sama seperti yang di contoh soal, ketentuan soal. Oke, yang lainnya gimana? Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Adis aman? Bisa mengikuti Adis? Oke, good. Kalau Mister lihat sih udah oke tuh. Ini punya Mister ini. Coba punya Adis mana? Beatrix, aman? Aman, Mister. Aman ya? Oke, Javier. Wih. Oke, nice. Aman, Mister. Oke, good. Armada. Oke, on progress. Yang penting konsepnya ya. Konsepnya Mister harap teman-teman nggak bingung. Nicholas, Nadira aman di sana? Bisa screencast, Resi? Aman, Mister. Aman ya. Oke, good. Kalau masih ini beberapa masih jaringannya udah lumayan stabil nih. Kalau tadi masih banyak yang unstabil. Ya, gimana Arthur? Ada yang mau ditanyakan? Arthur. Oke. Arthur menyesuaikan dulu sama yang bawah ya. Oke. Yang bawah itu up arrow. Pakai hijau-hijaunya juga ya, pakai operator logikanya juga. Yes. Sama yang satunya lagi warna platformnya. Oke, Mister geser dulu ya. Geser dulu. Set. Oke. Jadi pada saat kita ngebuat yang nomor 4 ini memodifikasinya, yang pertama adalah di bagian repeat until-nya kita perlu modifikasi supaya apa? Dia bisa membaca kontrol dan platformnya juga. Kita gunakan if. Karena repeat until konsepnya looping sampai. Dia akan berhenti kalau dia menemukan syarat itu.
Padahal keinginan Temanku. kita adalah sekali dia pencet dia harus lompat, nggak harus nunggu ke bawah dulu, nggak harus. Jadi kontrol kanan kirinya masih bisa dijalankan. Itu gunanya yang if. Nah, yang ke bagian bawahnya, modifikasi yang keduanya di bagian upper row dan touching colornya itu memastikan bahwa si karakter nggak boleh lompat kalau dia posisinya lagi on air. Maksudnya di atas platform. Dia boleh lompat kalau dia mendarat di platform dulu. Nah, jadi dia kalau ditahan, ya dia lompat-lompat ini nggak boleh dia di langit atau di udara dia bisa lompat, nggak boleh. Itu gunanya yang kedua. Oke, dari sini. Nah, kalau yang punyanya Arthur gimana? Udah aman? Repeatnya dibuat 10 kali ya Arthur. Mister. Yang mana, Kak? Kenapa? Yang mana? Di ini yang repeat until-nya itu belum diperbaiki. Yang bagian ini, yang Mister ini dia. Yang Mister goyang-goyang ini, gerak-gerakin. Ini punyanya Arthur diperbaiki ya. Karena punya Arthur masih repeat until kan? 9 kayaknya. Mister. Yap. Emang Sudah Martin selesai. Sudah selesai. Siapa ya? Aku. Adis ya? Aku. Oh, oke. Oh, Udah aman? Nomor 4-nya? aman. Oke, nice. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu ya pertemuan itu. Oke, kita cukupkan dulu ya untuk yang pertemuan pada malam hari ini. Nanti akan ada recordingnya juga. Kalau misalnya dari teman-teman nanti ada yang ketinggalan atau ada yang mau diulangi lagi, direview ulang lagi, Mister mau wrap up sedikit terkait dengan apa yang udah kita pelajari. Jadi kita udah coba mengenai repeat until-nya ya, atau perulangan bersyarat. Yang kemarin-kemarin modifikasi dari if, conditional if statement. Dan itu jangan sampai nanti ketukar dengan penggunaan dari if-nya. Contohnya tadi yang di bagian terakhir, efek dari repeat until dengan if kelihatan ya. Kalau kita menggunakan if, kita bisa membuat dia kondisinya terkombinasi dengan kontrol dan yang lainnya. Tapi kalau repeat until, dia akan fokus ke bagian body loop-nya. Oke, mungkin untuk malam hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya. Udah seru-seruan bareng sama Mister. Mohon maaf ini udah kelebihan lagi sampai jam 9 lebih 11. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat WA juga nggak apa-apa. Nanti juga akan ada rekamannya yang bisa diulangi lagi untuk pembelajaran materinya. Oke, mungkin untuk dari apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum Mister tutup, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Tidak. Nggak ya, oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister tutup. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Untuk beberapa hal yang terkait dengan project ya, misalnya ada yang mau diperbaiki lagi, boleh. Aku belum makan. Nanti di-upload aja langsung di bagian community-nya. Nanti akan coba Mister cek lagi. Oke, terima kasih semuanya. Goodbye, selamat malam. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye semuanya. Bye. Mister. Bye. Night. Thank you, Mister. Ya, sama-sama. Good night, Mister. Ya, welcome. Good night. Oke, bye semuanya. Bye Erlan. Bye Arthur. Goodbye semuanya.